Antusias warga Batam menyambut calon Presiden Anies di Masjid Sultan Batam. Sebuah postingan di Facebook. Lokasinya Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, Kota Batam. Waktu kisaran sholat Jumat 19 Januari 2024. Saya kira sekelas calon presiden, kalau tidak tahu aturan bahwa kampanye di masjid itu tidak boleh, dilarang oleh undang-undang pemilu, saya kira calon presiden yang kuper, calon presiden yang tidak mungkin nggak tahu lah. Calon presiden nggak tahu aturan-aturan kampanye, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh, yang mana yang sesuai aturan, yang mana yang melanggar aturan. Apa Anies Baswedan tidak tahu bahwa masjid adalah salah satu tempat terlarang untuk melakukan kampanye politik praktis? Anda mungkin akan membantah, mana saya mengajak coblos, saya nggak ada. Mungkin akan ngomong begitu kan. Tapi semua orang paham bahwa Anda menyampaikan slogan visi misi perubahan. Ada mengatakan sedang berikhtiar di negeri ini. Loh, itu Anda namanya nggak pernah punya etikat baik di dalam berkampanye, di dalam bagaimana menciptakan situasi dan kondisi pemilu ini damai, nggak punya etikat kamu, Anies. Saya sebut aja kamu Anies. Ngapain Pak Anies? Karena etikat Anda sudah nggak beres, upaya Anda nggak beres, antara omongan dengan kenyataan nggak beres kamu. Kamu tidak menghargai undang-undang pemilu yang dibikin oleh pemerintah ini. Undang-undang pemilu dibuat sebagai sebuah aturan agar pemilu berjalan dengan baik, aman, dan damai. Ada aturan-aturan, ada larangan-larangan. Loh, kalau semua calon presiden melakukan pelanggaran, seenaknya kampanye, tidak menghargai aturan yang dibikin sendiri, terus bagaimana rakyatnya nanti? Ini persis kayak ketika sampean kampanye pilkada DKI Jakarta, masjid buat bulan-bulanan kegiatan politik praktis. Jengkel saya melihat video ini loh, sungguh benar loh. Kalau seorang calon presidennya ingin memberikan contoh yang baik, perubahan yang baik, diawali dengan diri sendiri tuh. Diawali dengan ketika kampanye menghargai aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Jangan memberikan contoh pelanggaran yang tidak baik. Perubahan semacam apa yang akan Anda tawarkan, Nis, kalau Anda sendiri tidak sanggup merubah pikiran Anda, merubah diri Anda sebagai sosok yang patut diteladani. Anda memberikan contoh yang sangat berbahaya bagi negeri ini. Memberikan contoh masjid yang mestinya tempat sakral, tempat suci hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi Anda gunakan untuk kampanye politik praktis, mengotori masjid. Bukan hanya mengotori kamu diri sendiri. Kalau mengotori kamu nggak usah orang perlu tanya lah, itu pribadimu. Mengotori masjid sebagai tempat ibadah. Jadi kotor dengan kegiatan hasrat nafsu kekuasaan. Kampanye di masjid dilarang keras, tempat ibadah yang lain dilarang keras. Itu apa maksudnya? Maksudnya diantaranya adalah untuk menghargai tempat ibadah agar tetap suci, tetap sakral. Untuk kegiatan ibadah, pendekatan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu diantara maksudnya. Ini Bawaslu tidak boleh diam melihat begini. Bawaslu tidak boleh diam melihat begini. Panggil Anies Baswedan, panggil takmir masjidnya, panggil panitia kampanye di Batam kemarin itu. Mengapa bisa sampai lolos mimbar masjid diberikan kepada Anies Baswedan? Siapapun kelompok aliran ideologi yang dari masjid itu nggak peduli. Mau Muhammadiyah kayak, mau NU kayak, mau Cingkrang kayak, mau Wahabi kayak. Ini Indonesia, masjid berdiri di atas tanah Nusantara yang punya aturan harus ditaati bersama.
Nanti kalau semua calon presiden, semua calon gubernur, calon bupati, calon legislator melakukan hal yang sama seperti itu, kalau itu ditolerir, rusak masjid, pecah masjid bisa untuk ajang pertempuran. Karena setiap masjid pasti memiliki jamaah yang beragam pilihan politiknya. Tidak mungkin sama. Jangankan hanya masjid, satu keluarga aja kadang-kadang beda pilihannya kok. Polonnya orang mikir nih, Anies Baswedan Nun Sewu. Kalau Anda sebagai calon presiden menghargai aturan yang ada, kalau Anda mencintai persatuan umat dan jamaah masjid yang ada di situ, Anda mestinya bisa memberikan penjelasan kepada jamaah masjid. Mohon maaf, jamaah-jamaah yang ada di masjid ini, saya tidak ingin masjid ini tercoreng kesuciannya hanya gara-gara kepentingan politik praktis, hanya gara-gara saya menjadi calon presiden di sini. Mohon maaf, saya tidak berkenan untuk naik di mimbar ini. Nanti di lapangan, nanti sore kita ada kampanye, kita tunggu di sana. Mestinya begitu, boleh jalan kamu, Nis. Memberikan contoh yang baik. Begitu juga kalau ketua tahmirnya atau siapapun Nun Sewu yang memberikan, yang punya otoritas tentang mimbar masjid itu, mestinya juga melakukan hal yang sama. Mohon maaf ini semuanya, atau mohon maaf Pak Anies, ini masjid, kita menghargai aturan yang ada dan diatur oleh undang-undang pemilu. Mohon maaf kita tidak bisa memberikan mimbar ini untuk Anies Baswedan di masjid ini. Marilah kita hargai aturan yang ada. Ngobrol hingar-bingar seolah-olah sengaja menginjak-injak peraturan, menginjak-injak masjid itu namanya. Kualat kalian semua. Masjid digunakan untuk kampanye. Orang kok diatur pada gak mau. Peraturan dibikin itu ada maksudnya, ada tujuannya. Pasti ada manfaatnya. Kalau kalian menginjak-injak aturan yang telah disepakati bersama, bahwa Anda siap untuk diinjak-injak oleh mayoritas bangsa Indonesia di masa datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.